Halo penghuni planet cinta dimanapun kalian berada, saya doakan semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Amin. Ya, jumpa lagi dengan saya si Joni, the one and only yang lagi dan lagi akan merangkum sebuah film romantis. Film ini mengisahkan tentang seorang musisi wanita cantik yang mengidap diabetes dan si tentara angkatan laut yang terlilit banyak hutang, di mana keduanya sepakat melakukan pernikahan settingan demi mendapatkan tunjangan dan juga jaminan kesehatan. Ya, yang pasti film ini akan sangat menghibur dan membawa kita dalam sebuah problematika yang dibumbui makna-makna cinta. Dan seperti apakah kelanjutan kisahnya? Namun sebelum itu saya ingatkan kembali bahwa konten ini full spoiler. Jadi bagi kalian yang tidak suka bisa langsung skip videonya. Namun bagi kalian yang suka langsung saja like, subscribe, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincang keling lagi, siapkan posisi jauhi keramaian, hindari godaan mantan, dan kisah pun dimulai. Di suatu kafe, seorang gadis cantik bernama Casey nampak sedang mencoba mencari inspirasi untuk menciptakan sebuah lagu. Ternyata Casey ini adalah seorang vokalis band lokal yang memiliki penghasilan pas-pasan. Sehingga seusai menyanyi, Casey pun menjadi pelayan di kafe itu demi bisa mendapatkan tambahan tip dari para pengunjung. Saat sedang asik berbincang dengan temannya yaitu Kokom, Casey kemudian dikejutkan dengan kedatangan teman lamanya yang merupakan tentara angkatan laut bernama Frankie. Setelah saling menyapa, Frankie lalu mengenalkan teman-teman anggotanya pada Casey dan juga Kokom. Di momen itu, salah satu teman Frankie yang bernama Luke tak henti-hentinya memandangi Casey dengan tatapan penuh cinta. Namun karena ada salah satu anggota yang menggoda Casey dengan kalimat tak senonoh, Casey yang kesal pun langsung menjauh. Melihat adanya kesempatan, Luke kemudian mendatangi Casey dan mencoba mengajaknya kenalan. Namun Casey malah merespon Luke dengan sikap jutek. Entah karena Casey masih kesal dengan kelakuan temannya Luke atau ada hal lain yang Casey sembunyikan. Namun yang pasti, Casey menegaskan bahwa dirinya bukanlah cewek murahan yang bisa dengan mudah Luke permainkan. Kesal dengan sikap juteknya Casey, Luke pun membalas dengan mengata-ngatai Casey sebagai si gadis sombong yang sok tahu. Hingga kemudian terjadilah sedikit perdebatan di sana. Sebelum pulang, Kokom iseng memberitahu Casey untuk sebaiknya mencari calon suami seorang tentara. Selain memiliki gaji lumayan, Casey juga akan mendapatkan tunjangan kesehatan. Namun di tengah perbincangan, alarm di HP Casey tiba-tiba berbunyi, yang menandakan jika waktunya Casey untuk menyuntikkan insulin ke tubuhnya. Nyatanya Casey ini sudah 6 bulan divonis mengidap penyakit diabetes. Namun dengan penghasilan yang pas-pasan dan asuransi kesehatan yang cukup mahal, Casey seringkali kesulitan untuk bisa membeli kebutuhan insulinnya. Dikarenakan stok insulinnya sudah menipis, keesokan pagi, Casey kemudian mendatangi salah satu apotik untuk mengambil resep obat diabetesnya. Namun karena Casey belum melunasi tagihan asuransi kesehatan, penjaga toko itu pun meminta Casey untuk membayarnya secara langsung. Hal itu tentu saja membuat Casey benar-benar dilanda kebingungan. Di tengah perdebatan, Casey dikejutkan dengan kemunculan ibunya yang kebetulan juga sedang membeli obat. Mengetahui jika Casey sedang kesulitan, tentu sang ibu pun tak tinggal diam dan langsung memberikan Casey sejumlah uang. Namun sayang, uang pemberian ibunya itu masih belum cukup untuk bisa menebus resep obatnya Casey. Sehingga Casey di situ memutuskan untuk bertahan tanpa insulin selama seminggu. Sambil nantinya Casey mengumpulkan uang guna melunasi tunggakan asuransi kesehatannya. What the hell? Di sisi lain, saat sedang asik jogging, Luke tiba-tiba hendak ditabrak oleh seorang lelaki yang mengemudikan mobil hitam. Ternyata lelaki itu adalah seorang bandar narkoboy bernama Jono. Jadi dulunya Luke ini adalah pecandu narkoboy yang memiliki hutang sebesar $15.000 pada Jono. Oleh karena itu, Jono pun mengancam agar Luke segera melunasi hutangnya. Karena jika tidak, maka Jono takkan segan-segan untuk menyakiti semua keluarganya Luke. See you soon. Di waktu malam saat Casey sedang asik manggung, tiba-tiba tubuhnya pun mulai terasa lemas. Diikuti dengan pandangannya yang mulai kabur,
Dan ternyata hal itu disebabkan oleh kadar gula di tubuh Casey yang mulai menurun. Dengan langkah kaki yang gontai, Casey pun menuju toilet guna menyuntikkan sisa insulin miliknya. Dalam kondisi tubuh yang lemas, Casey tanpa sengaja melihat stiker angkatan laut yang tertempel di cermin toilet. Dan saat itulah Casey pun teringat akan perkataan Kokom tentang berbagai tunjangan yang bisa didapat jika Casey menikahi tentara. Demi bisa mendapat tunjangan kesehatan, esok paginya Casey pun nekat mendatangi kediamannya Frankie. Dan tadi sangka di sana juga ada Luke yang selama ini numpang di kediamannya Frankie. Dengan wajah canggung, Casey kemudian mengajak Frankie untuk melakukan pernikahan settingan dengannya. Awalnya Frankie pun tertawa dan menganggap hal itu sebagai sebuah candaan. Namun saat Casey menjelaskan tentang kondisi penyakit dan juga masalah keuangannya, Frankie pun seketika terdiam. Pay off my debt. Or pay my rent, but I just idea when you guys came to the bar. And everybody wins. What do you think? Entah termakan api cemburu atau ada hal lainnya, namun Luke yang diam-diam telah mendengar percakapan itu langsung mengingatkan Frankie untuk tak menerima ajakan Casey. Selain proses pemeriksaan dan pengawasannya sangatlah ketat, Frankie dan Casey juga bisa dipidanakan jika nantinya ditemukan adanya kebohongan. Hingga kemudian Casey dan Luke pun kembali terlibat perdebatan. I will proudly rip off the government. I was just trying to help. Casey kemudian mencoba kembali meyakinkan Frankie untuk mau menerima ajakannya. Lagi pula, ia dan Frankie telah berteman sejak kecil, sehingga pernikahan settingan mereka tak akan mungkin diketahui. Selain itu, mereka juga bisa bercerai kapanpun dan menikah dengan pasangan mereka masing-masing. Sebagai teman, tentunya Frankie sangat ingin sekali membantu Casey, namun bukan dengan cara melakukan pernikahan settingan. Apalagi Frankie juga telah berjanji untuk menikahi kekasihnya yang bernama Lilis. Dengan berat hati, Frankie pun akhirnya menolak ajakan Casey. Figure it out. Karena seminggu lagi Luke akan ditugaskan ke Irak, Luke pun memutuskan untuk mengunjungi kakak kandungnya yaitu Jacob di sebuah bengkel. Setibanya di sana, Luke pun langsung disambut hangat oleh Jacob sekeluarga. Melihat perubahan Luke yang kini nampak begitu gagah, sebagai kakak Jacob pun tentunya sangat bangga. Jacob juga meminta agar Luke memberitahukan tentang statusnya itu pada sang ayah. Namun entah mengapa Luke malah meminta Jacob untuk tetap merahasiakannya. Saat itulah terungkap jika dulu Luke pernah terlibat pertikaian hebat dengan ayahnya. Hal itu dikarenakan kelakuan Luke yang sangat berandalan dan juga mengkonsumsi narkoboy. Sehingga sang ayah akhirnya mengusir Luke dari kediamannya. Tak ingin keluarganya dalam bahaya, Luke kemudian mendatangi Jono guna mencicil sebagian hutangnya. Namun karena jumlah uang yang Luke bawa hanyalah ratusan dolar, Jono yang kesal pun langsung menodongkan senjatanya. Di tengah suasana yang cukup menegangkan, Luke kemudian mencoba menenangkan Jono sambil memberitahukan tentang rencana yang telah ia siapkan. Jadi Luke ini berencana membujuk Casey untuk melakukan pernikahan settingan dengannya. Sehingga Luke akan mendapat tunjangan tambahan dan bisa melunasi hutangnya pada Jono. Hai. Saat itu juga Luke menghubungi Casey dan mengajaknya ketemuan di sebuah kafe. Tentunya di momen pertemuan itu baik Luke maupun Casey nampak begitu canggung. Karena penasaran, Casey lalu iseng bertanya tentang alasan Luke yang tiba-tiba mau melakukan pernikahan settingan dengannya. Padahal ketika Casey merencanakannya dengan Frankie, Luke lah yang paling lantang menolak wacana itu. Sontak perdebatan pun kembali terjadi. Namun, saat Luke hendak membatalkan kesepakatannya, Casey yang menyadari bahwa dirinya sangat membutuhkan Luke akhirnya meminta maaf dan mau menurunkan egonya. Bro militia. Luke, I'm sorry, okay? Listen. Luke kemudian memberitahu Casey bahwa pernikahan mereka yang mendadak tentunya akan mengundang banyak kecurigaan. Oleh karena itu, Luke menegaskan agar Casey menjalankan rencana yang telah ia siapkan. Salah satunya adalah mereka harus bersikap layaknya sepasang kekasih yang sedang dimabuk cinta. Apalagi ketika mereka berkumpul bersama anggota angkatan laut lainnya. Selain itu, saat Luke bertugas di Irak nanti, mereka juga harus tetap berkomunikasi secara intens, baik melalui chat ataupun video call. Yeah, we're doing this. 4 hari kemudian hari pernikahan Casey dan Luke pun akhirnya tiba. Di mana Luke kemudian menjemput Casey di kediamannya.
Sambil menunggu Casey berganti pakaian, melihat adanya alat musik di sana, Luke pun akhirnya mengetahui bahwa Casey ini adalah seorang vokalis band. Hingga tak lama kemudian Luke dibuat terpaku akan kecantikan Casey yang begitu mengikat kalbu. Hello, my prince. Today is the day that our credit score shall be. Setibanya di markas Angkatan Laut, Casey dan Luke pun disambut oleh Frankie yang sudah menunggu mereka sedari tadi. Bahkan, Frankie rela meminjamkan cincin yang ia siapkan untuk Lilis guna dipakai sebagai cincin pernikahannya Casey. Setelah itu Casey dan Luke pun mulai menjalani proses pernikahan. Meski hanyalah sebuah settingan, namun dalam diam, Casey dan Luke mulai terhanyut akan sebuah rasa yang tak bisa dijelaskan. Terlebih saat mereka saling mengucapkan janji setia yang seakan mengikat raga dalam kekosongan jiwa. You may kiss the bride. Congratulations. One. Sorenya Luke pun mengajak Casey menghadiri pesta perpisahan di sebuah kafe. Di sana juga ada Frankie yang ditemani kekasihnya yaitu Lilis. Hubungan Luke dan Casey yang sangat singkat pun menjadi bahan perbincangan di sana. Meski nampak canggung, namun Casey dan Luke mencoba bersikap seromantis mungkin. Awalnya semua nampak baik-baik saja hingga saat Cecep mengucapkan kalimat rasis, Casey yang tak terima pun langsung mengatainya. I'm out here serving my country. What are you doing exactly? I don't know. Apparently, I'm telling a Marine he shouldn't. Luke, get your girl. Excuse me? Get. Go check on my husband. Luke tentunya kesal dengan respon Casey yang menurutnya sangatlah berlebihan. Seharusnya Casey bisa sedikit menurunkan ego dan mengesampingkan paham feminisme yang selama ini ia junjung. Bukannya memahami maksud perkataan Luke, si Casey ini malah tetap saja mempertahankan ideologinya. Namun saat menyadari jika mereka sedang diawasi, Luke dan Casey pun langsung menghentikan perdebatan. Keduanya kemudian saling memeluk. Meski hanyalah sebuah sandiwara, namun raut wajah Casey dan Luke di momen itu seakan menyiratkan jika panah cinta mulai menancap di dalam jiwa. Seperti pengantin baru pada umumnya, Luke pun telah menyiapkan bulan madu settingan di sebuah hotel. Namun Casey di situ mengeluh karena Luke malah memesan kamar dengan satu tempat tidur. Casey juga kesal dengan sikap Luke yang selalu overthinking dan nampak ketakutan. Hingga tiba-tiba Luke pun mengungkapkan semua ketakutan yang sedang melanda jiwanya saat ini. Ketakutan akan pernikahan dan juga misi peperangan yang bisa saja merenggut nyawanya. Seraya tangan yang mulai membelai Casey dan Luke pun kian terhanyut dalam sebuah gejolak nafsu yang kian menggebu. Heningnya malam dan bias cahaya lampu seketika menuntun tubuh keduanya untuk saling beradu. Hingga malam pun ditutup dengan sebuah pergulatan yang dinamakan nafsu. Saat terbangun, Casey sangat kesal dengan perubahan sikap Luke yang kembali cuek dan bertingkah seakan tak ada sesuatu yang telah terjadi. Hal itu spontan menguatkan asumsi Casey jika Luke memanglah tipikal lelaki playboy. Nyatanya hari itu adalah hari di mana Luke dan kawan-kawan akan menjalani penugasan di Irak. Suasana haru pun sontak mewarnai momen perpisahan itu. Sebelum pamit, Luke memberikan Casey sebuah kertas yang bertuliskan nama dan alamat tempat tinggalnya Jacob. Seandainya nanti Luke tak bisa kembali dengan selamat, maka Luke meminta Casey mendatangi kakaknya dan memberitahukan tentang pernikahan settingan itu. Luke juga mengingatkan agar Casey tetap menjalin komunikasi dengannya, seperti apa yang telah mereka sepakati sebelumnya. Dan momen perpisahan itu pun ditutup dengan Luke dan Casey yang saling berciuman. Setibanya di Irak, Casey dan Luke mulai saling mengirimi pesan tentang aktivitas mereka masing-masing. Ya namanya juga settingan, jadi di awal percakapan Luke dan Casey terkesan kaku dan penuh dengan kecanggungan. Namun seiring berjalannya waktu, mereka pun mulai saling membuka hati dan mau menceritakan tentang kisah kehidupan mereka masing-masing. Di tengah kekosongan hati, Casey pun akhirnya mau menceritakan tentang kisah kelam masa lalunya. Sejak kematian sang ayah, kehidupan Casey selalu dinaungi kesedihan yang begitu mendalam.
Namun untungnya, Casey mampu menuangkan kesedihannya itu dalam sebuah lirik lagu yang ia ciptakan. Berbanding terbalik dengan Casey yang telah kehilangan ayahnya, Luke ini telah kehilangan ibunya yang meninggal saat ia duduk di bangku SMA. Sejak saat itu Luke berubah menjadi sosok pembangkang dan sangat berandalan. Luke juga berasal dari keluarga militer di mana kakek dan ayahnya adalah pensiunan pasukan angkatan laut. Bahkan ayah Luke dianugerahi piagam ungu, sebuah piagam penghargaan bagi tentara yang terluka atau tewas ketika bertugas. My darling wife. Nothing ruins a taco more than hot sauce. It totally kills the flavor. The only pet I've ever had was a goldfish I wanted. Ribuan untayan kalimat cinta yang Casey dan Luke ucapkan perlahan mulai menghanyutkan keduanya pada rasa cinta yang sangat sulit diungkapkan. Di sela-sela masa penugasan, setiap tentara pun diberikan kesempatan untuk melakukan video call dengan keluarga atau pasangan mereka masing-masing. Begitu juga dengan Luke dan Casey, keduanya kini nampak seperti sepasang suami istri yang sedang dimabuk cinta. Bahkan Casey juga sedang menciptakan sebuah lagu yang mengisahkan tentang kerinduannya pada Luke. Hingga kemudian, percakapan itu pun ditutup dengan sebuah ungkapan cinta yang sangat menyentuh jiwa. Go, fellas. Chow time. I love you. Love you too. Seminggu kemudian akhirnya Casey pun berhasil merampungkan lagu ciptaannya. Dengan penuh antusias, Casey kemudian bergegas untuk memvideo call Luke. Namun nyatanya Luke dan kawan-kawan baru saja mengalami sebuah insiden baku tembak yang hampir saja merenggut nyawa salah satu pasukannya. Sehingga raut wajah mereka pun nampak dipenuhi tekanan. Mengetahui jika Casey telah menyelesaikan lagu ciptaannya, Luke pun meminta Casey untuk menyanyikannya saat itu juga. Dengan senang hati, Casey pun menyanyikan lagu ciptaannya yang berjudul Home. We're drowning in our eyes. I'm drowning in your eyes. Lantunan nada-nada sendu yang dibaluti untayan lirik penuh makna seketika mampu menyentuh relung hati Luke dan kawan-kawan, yang kemudian membawa mereka dalam sebuah lamunan yang sangat-sangat mendalam. I think we needed that. Be safe out there, guys. Setelah diunggah ke YouTube, lagu Casey pun mendadak viral dan mendapat ulasan positif dari berbagai promotor musik. Bahkan Casey kini diminta untuk tampil di sebuah festival musik terbesar di kota Los Angeles. Luke tentu saja ikut senang mendengarnya. Terlebih lagi, Luke lah yang menjadi inspirasi bagi Casey dalam menciptakan lagu itu. Sanjungan dan tepuk tangan penonton di festival itu seakan menjadi saksi dari awal kesuksesannya Casey. Dikala Casey sedang menikmati momen paling membahagiakan dalam hidupnya, di sisi lain Luke dihadapkan pada suasana mencekam di mana ia dan kawan-kawan ditugaskan untuk berpatroli di wilayah musuh. Hingga tiba-tiba sebuah ledakan pun terjadi. Oceanside Alt Fest show, the one that I played for you on. You may or may not have influence is literally going. Di suatu pagi, Casey pun mendapat sebuah kabar gembira di mana ia dikontrak oleh salah satu label rekaman yang ada di kota LA. Namun seiring dengan kesuksesan Casey yang kian meroket, terselip sebuah kisah pilu yang tak pernah Casey duga. Di tengah tawa kebahagiaan, Casey tiba-tiba mendapat telepon dari pihak Angkatan Laut yang menyatakan bahwa Luke terkena ledakan ranjau dan kini sedang menjalani operasi. Setelah kondisinya membaik, maka Luke akan dipulangkan guna menjalani fase pemulihan. Sontak Casey pun teringat akan perkataan Luke yang meminta Casey untuk mendatangi Jacob. Karena tak bisa menemukan kertas yang dititipkan oleh Luke, Casey pun berinisiatif mencari alamat kediaman Jacob melalui Google. Namun sialnya, Casey ini malah dituntun menuju alamat kediaman ayahnya Luke. Saat Casey memberitahukan bahwa ia diminta oleh Luke untuk mencari Jacob, ayah Luke ini malah langsung meresponnya dengan berbagai tuduhan negatif. Seperti apakah Luke terlilit hutang atau hal negatif lainnya. Oleh karena itu, Casey pun akhirnya mengungkapkan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dimulai dengan status Luke yang sebagai tentara, pernikahannya dengan Casey, hingga Luke yang kini sedang menjalani perawatan akibat ledakan ranjau ketika bertugas. Spontan ayah Luke pun dibaluti penyesalan yang begitu mendalam. Tak disangka, anak yang selama ini ia remehkan telah menjadi sosok lelaki yang sangat membanggakan. Come on in. Ayah Luke kemudian mengungkapkan betapa bangganya ia melihat Luke saat ini. Apalagi Luke juga mendapat piagam ungu sama seperti dirinya di masa lalu.
Dengan penuh penyesalan, ayah Luke kemudian meminta maaf karena telah salah menilai Luke selama ini. Namun untuk apa Luke menyembunyikan semua itu darinya? Dengan tegas, Luke pun menjawab bahwa dirinya hanya ingin melihat penyesalan di mata sang ayah. Penyesalan karena telah meremehkannya, dan juga penyesalan karena tak pernah percaya dengan apa yang ia cita-citakan. I hope to get the chance to prove you wrong. Your mother would have been heartbroken to see you like this. Sesuai dengan kesepakatan, sebenarnya Luke dan Casey ini akan bercerai setelah Luke selesai menjalani tugas. Namun jika hal itu mereka lakukan saat ini, maka Luke yakin ayahnya akan curiga dan menyelidiki tentang fakta di balik pernikahannya itu. Sehingga Luke dan Casey pun harus tetap melanjutkan pernikahan settingan mereka. Setidaknya sampai Luke bisa berjalan kembali. Selain itu, Luke juga memberitahu Casey tentang sebuah kenyataan pahit di mana Frankie nyatanya telah tewas. I can't be here. Seusai proses pemakaman, Casey pun mendatangi Lilis yang sedang tenggelam dalam kesedihan. Sambil memberikan cincin yang Frankie titipkan padanya, Casey lalu bilang, meski Frankie kini telah tiada, namun Casey yakin cintanya pada Lilis kan selalu abadi selamanya. Supaya tak dicurigai, Luke dan Casey pun akhirnya sepakat untuk tinggal bersama di kediamannya Casey. Casey awalnya nampak panik, karena itu adalah pengalaman pertamanya tinggal bersama seorang lelaki. Terlebih lagi, keberadaan ayah Luke yang mengharuskan Casey untuk bertingkah layaknya istri sungguhan. Karena ayah Luke akan segera datang, Casey dan Luke pun mulai mendekorasi tempat itu layaknya rumah sepasang suami istri pada umumnya. Di hadapan ayah Luke, Casey juga berusaha untuk selalu bersikap romantis, yang mana hal itu sangat menjengkelkan bagi Casey. Tak disangka problematika kehidupannya bersama Luke menginspirasi Casey untuk menciptakan lagu-lagu cinta yang begitu menyentuh. Seiring dengan Casey yang disibukkan dengan proyek albumnya, di sisi lain nampak Luke yang sedang berjuang memulihkan kondisi kakinya. Luke kemudian didatangi oleh Casey dan juga Jacob, yang mana mereka lalu menghadiahi Luke seekor anjing yang dinamai Peaches. Karena tak ingin dianggap sebagai orang cacat yang membutuhkan hewan peliharaan untuk menjaganya, Luke pun awalnya menolak. Namun saat melihat tingkah Peaches yang sangat menggemaskan, Luke pun akhirnya luluh. Sepulang manggung, Casey dikejutkan dengan Luke yang kini sudah mulai bisa berjalan. Selain itu, Casey juga tak menyangka bahwa Luke mau memperbaiki gagang pintunya yang telah lama rusak. Seiring berjalannya waktu, hukum kedekatan pun nampaknya mulai berlaku. Jika sebelumnya Luke dan Casey selalu terlibat perdebatan, kali ini keduanya terlihat akur dan mulai saling membuka hati. Tawa, senyum, dan juga canda ikut menghiasi keseharian Luke dan Casey di siang itu. 3. No, I'm totally fine. I'm in pain. Melihat tetesan keringat di dahinya Luke, Casey pun berinisiatif untuk mengelapnya dengan sehelai tisu. Saat itulah Luke seketika terpaku akan pancaran kecantikan di wajahnya Casey. Seakan bunga-bunga cinta kini mulai berkembang di dalam jiwa. Setelah itu Casey memutuskan untuk memandikan Luke. Saat melihat luka di kaki Luke, raut wajah Casey pun seketika berubah. Seolah-olah Casey bisa ikut merasakan penderitaan yang sedang Luke hadapi. Sambil membasuh tubuh Luke, Casey juga memotivasi agar Luke tetap tabah dan yakin akan kesembuhannya. Untayan kalimat itu pun seketika menuntun Luke dalam sandaran bahunya Casey. Dan setelah sekian lama akhirnya Casey pun mengizinkan Luke untuk tidur bersamanya. Esoknya Luke mengajak Casey untuk makan siang bersama keluarganya. Saat Luke, Jacob, dan anaknya sedang asik bermain, istri Jacob yang bernama Hailey kemudian mulai mengajak Casey berbincang banyak hal. Dari cara Casey memandang Luke, Hailey juga yakin jika Casey sangat tulus mencintai Luke. Dan hal itu dibuktikan dengan senyum manis di wajah Casey yang menandakan jika dirinya telah jatuh ke dalam cinta. Meski Casey kini telah menjadi musisi terkenal, namun ia selalu menyempatkan waktu untuk bisa menghibur para pengunjung di kafe tempat ia bekerja dulu.
Sedangkan di sisi lain, Luke yang sedang tidur pulas tiba-tiba dibangunkan oleh panggilan telepon dari ibunya Casey yang memberitahukan bahwa seseorang telah membobol kediamannya. Saat itu juga, Luke pun bergegas menuju kediaman ibunya Casey. I'm fine. Okay, what happened? I thought you had a show. Thank you for coming. Sesampainya Luke di kediaman ibu Casey, tak lama kemudian Casey pun ikut menyusul. Luke lalu meminta Casey dan ibunya menunggu di luar, sedangkan ia akan masuk untuk mengecek keadaannya. Tak lama kemudian Luke pun mendapat telepon dari Jono yang mengancam Luke untuk segera melunasi hutangnya. Jika tidak, maka Jono akan bertindak jauh lebih nekat. Bahkan Jono juga mengancam akan membocorkan tentang pernikahan settingannya Luke. Jadi bisa dipastikan jika Jono lah yang telah membobol kediaman ibunya Casey. Are you okay? Hi. Saking paniknya dengan kondisi sang ibu, Casey akhirnya pulang dengan kondisi tubuh yang nampak begitu lemas. Bahkan Casey pun hampir saja tumbang akibat kadar gula di tubuhnya yang mulai menurun. Namun untungnya, Luke sangat sigap dan bergegas meminumkan glukosa pada Casey. Okay. Open. Setelah melewati momen yang cukup menegangkan, Luke kemudian memeluk erat Casey dengan penuh kehangatan. Luke lalu bilang, seandainya tadi aku kehilangan dirimu, maka aku pastikan jika itu adalah akhir dari hidupku. Untuk itu, dekaplah aku dengan segenap cintamu, dan berjanjilah bahwa kau takkan pernah meninggalkanku. Muak dengan tingkah Jono yang semakin mengedankan, paginya Luke pun langsung mendatangi Jono. Meski dengan kondisi kaki yang belum pulih, namun Luke mampu menghajar Jono hingga tak berdaya. Setelah itu, Luke pun melunasi semua hutangnya dan mengingatkan Jono untuk tak lagi mengganggu kehidupannya. Guna melepaskan semua beban yang ada, Luke kemudian memutuskan untuk datang ke makamnya Frankie. Seiring dengan linangan air mata, Luke lalu mulai mencurahkan semua kesedihan yang selama ini ia pendam. Luke juga di situ mengakui betapa ia sangat mencintai Casey. Seandainya Frankie tak mempertemukan dirinya dengan Casey, mungkin dirinya tak akan sanggup melewati semua kekacauan ini. Hey Frankie, I think Cassie Salazar is my best friend. I love you. Sepulangnya ke rumah, Luke pun langsung disambut oleh amukannya Casey. Ternyata Jono telah mendatangi ibu Casey dan menceritakan tentang permasalahan hutangnya dengan Luke. Bahkan, Jono juga mengancam akan membocorkan pernikahan settingannya Luke pada angkatan laut. Melihat respon Luke yang hanya bisa terdiam, Casey pun akhirnya menyadari jika Jono lah yang telah membobol kediaman ibunya. I'm clean now. That's why your dad stopped talking to you. Got into a medication just to cope. Tentunya emosi Casey pun di situ semakin memuncak. Mengapa Luke tega menyembunyikan semua itu darinya? Padahal Luke tahu jika Jono bisa saja menyakiti ibunya. Saat itulah Luke pun akhirnya mengungkapkan tentang awal permasalahannya dengan Jono. Luke mengakui jika dulu ia adalah pecandu yang selalu membeli narkoboy pada Jono. Hingga saat Luke kehabisan uang, Luke nekat mencuri mobil milik langganan ayahnya yang sedang dimodifikasi. Naasnya di tengah jalan Luke malah mengalami kecelakaan dan mobil itu pun hancur berantakan. Sialnya lagi, sang ayah juga memaksa Luke untuk membayar biaya ganti rugi. Karena jika tidak maka ia akan langsung memenjarakan Luke. Hal itulah yang membuat Luke akhirnya meminjam uang pada Jono. Meski Luke berulang kali mengucapkan kata maaf, namun hal itu masih tak cukup menghapus kekecewaan yang saat ini Casey rasakan. Untuk apa bertahan jika tanpa adanya kejujuran? Dan saat itulah Casey pun memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Luke. Don't just walk away. What are you? I am someone who shows up when you need. And tell them that we're getting divorced. Mengapa dikala cinta mulai menggugah jiwa, dirimu malah menyisipkan luka? Kalimat itu seakan menggambarkan kepedihan hati yang Luke pendam saat ini. Naasnya, Luke juga tiba-tiba didatangi oleh komandannya, yang ternyata hal itu dilandaskan atas laporan John tentang pernikahan settingannya Luke. I'll give you a few minutes and grab your gear. Mengetahui hal itu, ayah Luke pun langsung menelepon Casey. Ayah Luke juga tak menyangka jika Casey bisa setega itu membohonginya. Sebelumnya ayah Luke sangat berharap jika Casey mampu menjadi istri yang baik bagi Luke. Namun faktanya, Casey malah meninggalkan Luke di saat Luke sangat membutuhkannya. I thought you were bringing my son back to me.
Seminggu kemudian Luke dan Casey pun akhirnya menjalani persidangan di pengadilan militer. Jika terbukti bersalah, maka Luke akan menjalani hukuman militer, sedangkan kasusnya Casey akan dilimpahkan ke kepolisian setempat. Sebagai lelaki yang sangat mencintai Casey, tentunya Luke tak tega jika Casey harus mendekam di balik jeruji besi. Oleh karena itu, Luke nekat membuat pengakuan palsu bahwa ialah yang telah memaksa dan menjebak Casey untuk mau menikahinya. Jadi Luke pun memohon agar hakim mau membebaskan Casey. Atas pengakuannya itu, Luke dijatuhi hukuman 6 bulan penjara dan dipecat dari kemiliteran. Sedangkan Casey dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Worst Miss Salazar into marrying me. I bear full responsibility and I am prepared to face the consequences of my actions. Di tengah rasa bersalah yang kian melanda, esoknya di sela-sela konser musik Casey pun menyempatkan waktu untuk menonton kembali video pernikahannya. Seketika kilas balik kebersamaannya dengan Luke pun semakin mengikat hati dan juga jiwanya Casey. Sedangkan di sisi lain, Luke dikagetkan dengan adanya tambahan piagam ungu yang terpampang di kediaman ayahnya. Dan ternyata piagam itu adalah piagam penghargaan bagi Luke. Meski hatinya sangat merindukan Casey, namun Luke mencoba untuk tetap tegar menghadapi kenyataan pahit yang sedang menantinya. Dalam hati, Luke bergumam, "Kepadamu jiwa yang kini entah di mana, izinkan kusisipkan rindu ini untukmu. Meski kita layaknya matahari dan bulan yang hanya saling menyapa di kala senja, namun kupastikan rindu ini kan selalu ada hingga senja tak lagi ada." Tak disangka Casey pun akhirnya datang menemui Luke. Setelah meminta maaf, Casey pun kemudian mengungkapkan janji setianya untuk selalu ada di saat suka maupun duka. Casey juga bilang, pertemuan kita memang begitu singkat, namun cinta kita nyata adanya. Dan satu hal lagi, jadilah rumah bagiku. Rumah yang selalu menghadirkan cinta, tawa, dan juga bahagia. Hingga tiba-tiba, I want to sleep on the floor with you when it's storming out. And I want to be the one that you run back to. I love you too, Cassie Salazar. Get it, bro. film pun selesai. Seperti pepatah kuno mengatakan, naik-naik ke puncak gunung tinggi-tinggi sekali. Begitu juga dengan cinta yang takkan bisa dibendung meski apapun yang menghalangi. By the way, bagi kalian yang ingin request film romantis lainnya, langsung saja tulis di kolom komen. Terima kasih juga buat kalian semua penghuni Planet Cinta yang selalu setia menonton channel ini, karena tanpa adanya kalian saya pasti tidak bisa gajian. Ya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Joni pamit pulang, wassalam dan sampai jumpa lagi. Mikum.